Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya agar ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan Naila untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, hari ini Ibu absen dulu. 11 MIPA. Ahmad Yusril? Ahmad Muhlis? Alwi? Alia? Rio? Intan? Mahrepa? Kita kemarin sudah belajar tentang pemuaian. Masih ingat pemuaian itu apa? Dua bertambahnya ukuran suatu benda akibat pengaruh suhu. Oke, Alia. Apa tadi? Peristiwa Bertambahnya ukuran suatu benda. Oke, bagus. Jadi pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda akibat dari adanya pengaruh suhu akibat panas. Oke. Nah, jenis pemuaian apa aja? Pemuaian panjang, pemuaian luas. Oke, sip, bagus. Jadi jenis pemuaian itu ada 3, ada pemuaian panjang, luas, sama volume. Ya, sekarang kita mengamati ini. Nah, ini apa nih kira-kira orang bikin apa? Teh atau kopi. Nurabi pernah bikin teh atau kopi? Oh, pernah. Nah, pas mengaduk, sebelum mengaduk itu sendoknya kayak gimana? Rasanya itu kalau dipegang. Dingin kah, panas kah, atau apa? Biasa saja. Oh, dingin, biasa aja lah. Kemudian pas ditambah air panas, pas diaduk, oh hangat jadinya sendoknya. Nah, kira-kira kenapa jadi hangat lah? Ada yang tahu? Karena pemuaian, ya, karena pemuaian, yakin. Yang lain? Karena sendok terbuat dari besi. Oke. Nanti kita jawab pertanyaan ini saat kita belajar materi yang selanjutnya ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari perpindahan kalor secara konduksi. Adapun tujuannya, yang pertama adalah menjelaskan perpindahan kalor secara konduksi, kemudian merumuskan persamaan matematis hubungan dari Q per T, Ka, delta T, dan L, kemudian menerapkan konsep perpindahan kalor secara konduksi pada permasalahan, melakukan percobaan perpindahan kalor secara konduksi. Nah, nanti kita akan melakukan percobaan untuk melaksanakan percobaan dari kegiatan pada LKPD. Maka Ibu akan membagi kelas ini menjadi 2 kelompok. Pembagian kelompok dengan cara berhitung. Oke, karena membaginya cuma 2 kelompok, jadi hitungnya 1, 2, 1, 2, kayak gitulah. Oke, dimulai dengan Alwi. 2. 2. Oke. Silahkan yang anggota kelompok 1 kumpul di sini. Yang kelompok, astagfirullah. Kelompok 2 kumpul di sini. Silahkan bentuk. Nanti ini mejanya gabung ini. Jadi ya ada 2 meja soalnya mau dikasih ini. Apa namanya? Alat-alat percobaan. Nah, kalian nanti akan mengerjakan LKPD. LKPD ini kalian akan melakukan 3 jenis percobaan. Nah, di sini Ibu bagikan dulu lah. Boleh dilihat dulu LKPD-nya. Nah, di LKPD itu ada bahan-bahan percobaan. Nah, silahkan kalian ambil alat-alat percobaan di sebelah sini, di meja sini. Silahkan ambil masing-masing. Sudah Ibu kelompokkan satu-satu lah. Nah, 1. Ini kelompok 1. Ini, ya. Tangnya boleh pilih salah satu yang besar. Oke, sudah diambil alat percobaannya. Oke, sudah?
Sekarang silahkan kalian buka LKPD-nya. Allah Akbar. Nah, di sana kan ada, Ibu pinjam sebentar. Nah, di sini kan ada alat dan bahan percobaan. Nah, kalau stopwatch nanti kalian silahkan pakai handphone masing-masing untuk menghitung waktunya lah. Oke. Ya, boleh langsung dikerjakan sambil Ibu bimbing. Sudah? Suhu awalnya 30. Apa dia apa? Ini 1-2-nya sudah. Itu berapa? Percobaan berapa? Percobaan 2-nya sudah kah? Lagi. Oh, 1 lagi. Besi yang anu kah? Nanti bagian kalian ini naiknya harus 10 loh, naik 10. Maka supaya naik 10 maka tabelnya jadi berapa? 31 tambah 10. Iya, 1 sih. Jadi kalian panaskan sambil ininya ditaruh. Kalau sudah percobaan, alatnya letakkan di atas meja tadi. Sudah? Sudah, oke. Kelompok 2? Sudah. Oke, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil percobaan yang kalian lakukan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari percobaan kami. Percobaan pertama, hubungan laju kalor produksi dengan luas penampang. Prosedur percobaan: 1. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 2. Nyalakan pembakar bunsen. 3. Ambil besi diameter 6 mm dengan panjang 10 cm. Ukur suhunya dan catat sebagai T1. 4. Panaskan besi tersebut dengan mencepit salah satu ujungnya hingga suhunya naik 10 derajat delta T dari awal. Catat suhu akhirnya sebagai T2. Sambil mengukur waktu pemanasan dengan menggunakan stopwatch, waktunya 208 meter. Untuk hasil jari saya, apakah ada yang kurang jelas? Oke, kalau sudah jelas, saya tutup presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2, siapa yang mau mempresentasikan hasil percobaannya? Arya. Arya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan percobaan kami. Satu, hubungan laju kalor kondisi sama dengan namanya pemanasan. Pemanasan semakin besar luas penampang, maka laju kalor semakin lama. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya kelompok 1 dan kelompok 2 tadi. Nah, nanti kalau percobaan selanjutnya menggunakan yang jenis api-apian dan yang lainnya harus hati-hati lah. Soalnya nanti takut luka lagi. Oke. Kita tadi melakukan berapa macam percobaan? 3. Percobaan pertama itu adalah hubungan laju kalor konduksi dengan luas penampang. Oke. Pada percobaan pertama tadi, yang berbeda apanya? Diameternya. Ada besi yang diameternya 6, 8, sama 12. Karena diameternya berbeda, otomatis luas penampangnya juga berbeda. Nah, oke. Pada saat percobaan tadi, kenaikan suhu yang diinginkan berapa? 10 derajat Celcius. Oke. Dari data yang kalian dapat, kalor konduksi ini akan sebanding dengan A-nya, gitu. Jadi laju kalor konduksi sebanding dengan luas penampang atau luas permukaan suatu benda. Kemudian yang kedua, percobaan kedua ini hubungan laju kalor konduksi dengan panjang besi. Nah, kalau percobaan yang kedua ini
Diameternya sama. Yang beda apanya? Panjang besinya. Ada yang 10, 15, dan 20. Nah, untuk percobaan kedua ini tadi kalian juga melakukan menginginkan kenaikan suhunya itu 10 derajat Celcius. Bagaimana T-nya tadi? Kalau L-nya kita akan membahas tentang tadi perpindahan kalor secara konduksi. Nah, konduksi ini adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikelnya. Nah, seperti kalian memasak, itu kan bisa terbuat dari kayu, bisa karet. Nah, kenapa diberikan beda bahannya? Karena supaya menghindari perpindahan kalor secara konduksi ini tadi. Kalau kalian masaknya lama, otomatis kan panasnya akan mengalir ke tangan kalian. Iya kan? Nah, makanya biasanya untuk pegangannya ini bahannya beda dengan yang di sini. Beda dengan yang kena masakan langsung. Nah, jadi proses perpindahan kalor secara konduksi. Nah, proses perpindahan kalor secara konduksi ini, seperti yang kalian lakukan tadi percobaan, ini apa namanya? Ada sebuah besi, anggaplah besi yang tadi, besinya panjang ya. Nah, ujungnya tadi diapakan? Dikasih apa? Dikasih api. Tapi lama-kelamaan ujung di sini panas atau tidak? Ikut panas. Apa alasannya? Nah, karena ketika ujung di sini kita panaskan, ya. Nah, di sini kan ujung di sini dia akan menyebabkan partikel yang kena, hal ini mengakibatkan suhunya akan naik. Tidak ada. Oke, perpindahan kalor secara konduksi tadi persamaannya sudah ditemukan bahwa Q per T sama dengan Ka delta T per L. Di mana Q-nya ini adalah banyaknya kalor, T selang waktu, K konduktivitas termal bahan, A-nya luas penampang, delta T-nya kenaikan suhu, dan L-nya adalah panjang benda. Oke. Misalkan ada contoh soal, pada musim dingin, penduduk di wilayah Eropa selalu menyalakan tungku pemanas di dalam rumah. Sebagian besar kalor minus 3. T1-nya 5 derajat Celcius, T2-nya 15 derajat Celcius. Delta T itu kan T2 dikurang T1. Jadinya 15. Kesimpulannya hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Perpindahan kalor secara konduksi apa ya? Partikel-partikel. Iya. Oke, untuk persamaannya apa? Rumusnya? T sama dengan dikali A delta T dibagi L. Iya, K, A, delta T dibagi L. Oke. Jadi kalau perpindahan kalor secara konduksi ada perpindahan kalor atau panas yang tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikel. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sekarang kalian kerjakan tugas evaluasi. Untuk hari ini kita sudah belajar perpindahan kalor secara konduksi. Nah, untuk minggu depan silahkan kalian pelajari di buku LKS kalian tentang perpindahan kalor secara konveksi. Ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmunya hari ini dapat bermanfaat. Amin. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.